Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Islam bersama saya, Kak Liza. Sebelum materi dimulai, jangan lupa baca doa ya adik-adik, agar ilmu yang kita peroleh diberkahi oleh Allah. Ayo sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah serta etika dan komunikasi yang islami. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu memahami tentang kitab-kitab Allah, mengetahui etika dan komunikasi yang islami. Langsung saja kita mulai materinya ya. Jangan lupa fokus dan disimak baik-baik. Materi yang pertama yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini berarti mengimani dan mempercayai kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Dan mengimani dan meyakini kitab-kitab Allah merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Ada sejumlah kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebagian disebut dengan kitab dan lainnya disebut dengan suhuf. Di antaranya yaitu pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan kitab suci yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk serta pedoman bagi Bani Israel. Penjelasan mengenai Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 17. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi pedoman dan bimbingan bagi Bani Israel agar mereka dapat terlepas dari kekufuran dan kebodohan sehingga selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inti pokok ajaran kitab Taurat adalah 10 peraturan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Bani Israel yang dikenal dengan sebutan The Ten Commandments. 10 peraturan tersebut terdiri atas 3 perintah dan 7 larangan sebagai berikut. Kitab kedua, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membimbing umat Yahudi atau Bani Israel. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenak, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, namun kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti yang berisi ajaran, zikir, dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nasihat-nasihat tentang kebaikan bagi manusia. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dalam hal ini, kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan, seperti tauhid, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber kebatilan. Kitab Injil ditulis dalam bahasa Suryani yang berisi 6 ajaran pokok sebagai berikut. Yang keempat, Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun, sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam Quran Surah An-Najm sebagai berikut.
Yang kelima, kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Karenanya, yang kita imani sebagai seorang muslim bukanlah kitab Taurat dan Injil yang diimani oleh bangsa Yahudi dan umat Nasrani. Meskipun demikian, kita tetap harus menghargai keyakinan bangsa Yahudi dan umat Nasrani terhadap kitab Taurat dan Injil yang mereka yakini kebenarannya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai meyakini kitab-kitab Allah. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu indahnya etika dan komunikasi yang islami. Yang pertama yaitu etika pergaulan dalam Islam. Mencakup yang pertama, etika pergaulan kepada yang lebih tua. Di sekolah, guru merupakan orang tua yang harus dihormati. Setiap hari, kalian menimba ilmu dari mereka. Dengan penuh kesabaran, mereka membimbing serta mendidik kalian. Sebagai seorang remaja muslim, sudah selayaknya kita menghormati dan menaati mereka. Kita menghormati dan menaati mereka sebagaimana kita menghormati orang tua kita di rumah ya. Nah, berikut ini beberapa ajaran Islam terkait etika pergaulan dengan yang lebih tua sebagai berikut. Selanjutnya yaitu etika pergaulan dengan teman sebaya. Hampir setiap hari, baik di lingkungan rumah maupun sekolah, kalian sering berkumpul dengan teman-teman, bukan? Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan teman sebaya yang sesuai dengan akhlak Islam, antara lain sebagai berikut. Selanjutnya yaitu etika pergaulan dengan yang lebih muda. Islam menganjurkan umatnya agar bersikap sopan santun terhadap sesama termasuk kepada yang lebih muda. Seseorang tidak boleh bersikap sombong ataupun congkak kepada yang lebih muda. Berperilaku santun kepada mereka tidak akan membuat harga diri kita menjadi turun, bahkan sebaliknya akan meningkat. Jika ingin dihargai dan dihormati oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Nah, berikut ini etika pergaulan dengan yang lebih muda sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah etika pergaulan dengan lawan jenis. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita juga harus bergaul dengan lawan jenis. Islam tidak melarang kita bergaul dengan lawan jenis, namun kita harus memperhatikan rambu-rambu yang mengatur tentang etika pergaulan dengan lawan jenis. Nah, mari kita simak berikut ini. Setelah kita membahas etika pergaulan yang islami, selanjutnya kita akan membahas etika komunikasi yang islami. Etika komunikasi mencakup yang pertama, berbicara atau menyampaikan informasi dengan benar. Komunikasi atau berbicara kepada orang lain memiliki makna yang sama. Saat berbicara dengan orang lain, kita dituntut untuk berkata yang benar. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun media sosial. Dalam menyampaikan informasi kepada orang lain, baik langsung maupun lewat media sosial, kita harus melakukannya dengan benar, tidak rekayasa atau memanipulasi fakta yang sebenarnya. Tidak boleh hoaks ya. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang santun. Dalam berkomunikasi, bahasa yang digunakan haruslah berbahasa yang santun, baik komunikasi secara langsung maupun melalui media sosial. Santun dalam berkomunikasi adalah salah satu cara kita menghormati orang lain.
Selanjutnya yaitu memberikan respon dengan kata-kata yang bijak. Dalam ajaran Islam, hal tersebut telah diberikan rambu-rambunya. Ketika kita heran, takjub, marah, terkejut, kena prank, dan sebagainya, seharusnya merespon dengan kata-kata yang lebih baik. Misalnya dengan perkataan kalimat thayyibah. Nah, berikut ini kalimat thayyibah yang digunakan dalam komunikasi langsung maupun media sosial. Nah, etika komunikasi yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab dalam berkomunikasi bisa ditunjukkan dengan hati-hati dalam menyampaikan atau menanggapi sesuatu kepada orang lain. Ingatlah, lidah itu sangat kecil dan ringan, tapi bisa mengangkat kalian ke derajat paling tinggi dan bisa menjatuhkan kalian ke derajat paling rendah. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai etika dan komunikasi yang islami. Nah, adik-adik, bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga adik-adik paham dan adik-adik menyimaknya dengan baik ya. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini kitab-kitab Allah. Dan kita harus menggunakan etika yang baik dalam bergaul maupun berkomunikasi dengan sesama manusia. Oke adik-adik, itulah tadi materi PAE yang Kak Liza jelaskan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Setelah mengikuti pembelajaran ini, adik-adik bisa langsung melakukan evaluasi terhadap pemahaman adik-adik dalam materi kali ini melalui link quizzes untuk menjawab soal di description box di bawah. Terima kasih dan terus semangat belajar ya. Kak Liza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.